Baik pemirsa, tadi sebelum jeda kita sudah mendapatkan potret gambaran kenaikan kasus dan apa yang dilakukan oleh masing-masing provinsi DKI Jakarta dan juga Jawa Timur untuk bisa mengatasi dan juga bisa mengantisipasi kenaikan jumlah kasus corona ini. Lalu bagaimana dengan Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sebelum berbicara dengan Pak Ganjar, kita juga akan memperkenalkan narasumber lainnya yang sudah bergabung. Ada Mas Dhani Amrul Ikhdan, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Salam sehat selalu. Iya, sepertinya di tengah perjalanan, mohon maaf Mas, kita ganggu nggak apa ya Mas ya? Kita akan berikan ataupun kita tanya informasinya. Ya, berhenti sementara nih. Oke, dan juga ada Mas Diki Budiman yang sudah meluangkan waktunya dari Griffith University. Kita akan nanti mengorek apa yang sudah diprediksi oleh Mas Diki Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Diki. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, Pak Gubernur, Pak Ganjar, Mas Budi. Ya, baik. Mas Dhani sama. Iya, ada Mas Dhani di sini juga Mas Hermawan di sini, Mas Diki. Baik, kita mungkin ingin sekali mengetahui saat ini Pak Ganjar menjelang akhir tahun, bagaimana kenaikan kasus yang ada di Jawa Tengah dan juga antisipasinya. Karena nanti kita akan dengarkan bagaimana pemaparan dari Mas Diki. Tapi Mas Diki ini sudah memprediksi, memperhitungkan rasanya ada kemungkinan besar bahwa akan ada potensi ledakan kasus di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Silakan Pak Ganjar. Ya, sebenarnya kita sudah belajar Mbak dari pengalaman liburan-liburan sebelumnya, selalu ada peningkatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika keputusan ini sudah diambil, maka rambu-rambu harus dipasang dan kemudian kita harus mengantisipasi apa-apa yang akan terjadi. Maka pada perayaan Natal pun sama, perayaan Tahun Baru sama. Maka kami senang setidaknya ketika kemudian liburnya dikurangi kemarin. Kalau dihilangkan kan tidak mungkin ya, maka kemudian dikurangi. Dengan pengurangan ini, pengetatan kita lakukan, kontrol-kontrol kita lakukan, sehingga kita bisa memberikan satu pengamanan-pengamanan. Namun demikian, rasa-rasanya situasi yang cukup panjang ini membutuhkan sebuah tindakan yang lebih keras lagi, lebih tegas lagi, tapi juga butuh dukungan masyarakat dengan membangun kesadaran publik. Sebab kalau tidak, maka kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah, rumah sakit penuh, tenaga kesehatan nanti pasti akan lelah dan kurang begitu, dan ini membutuhkan sebuah tindakan yang ekstra. Maka kita menyiapkan umpama tadi fasilitas di rumah sakit kita siapkan, tenaga medis dan relawan kita siapkan. Bahkan kemarin Pak Menkes yang baru, Pak Budi, sudah komunikasi dengan provinsi-provinsi berpenduduk besar yang ada di Jawa, terus kemudian kita mencoba mendesain agar kita bisa mengantisipasi situasi ini. Gambaran besarnya seperti itu Mbak Putri. Baik, selanjutnya mungkin kita ingin dengarkan pemaparan dari Mas Diki. Ini yang memprediksi karena tak lama lagi akan ada ledakan besar kasus corona ini, potensi ledakan besar kasus corona di provinsi-provinsi juga yang besar dengan jumlah penduduk yang padat. Silakan Mas Diki. Ini semua sebetulnya berdasar tren ya, yang kita tahu bahwa kapasitas testing kita ini belum memadai, sehingga mau tidak mau kita harus mencari jalan lain, strategi lain untuk mengamati tren ini, karena ini penting sekali untuk pengambil keputusan, terutama dalam hal ini ada Pak Gubernur Pak Ganjar. Nah, dalam pengamatan kita, terutama di pemodelan epidemiologi berdasarkan data kematian, kasus harian segala macam, akhirnya kita melihat bahwa sebetulnya saat ini tes estimasi kasus harian kita ini sudah di atas 20.000 sebetulnya. Ini adalah akurasinya sangat-sangat akurat ya. Jadi pada negara yang kapasitas testingnya itu memadai, ini malahan lebih, yang minimal-minimal ini dilampaui, katakanlah Amerika, India, dan sebagainya macam. Nah, ini artinya kita punya PR besar untuk menutupi dan menyelesaikan kesenjangan dari kasus harian yang belum terdeteksi yang pada estimasi minimal ini. Nah, yang terjadi juga adalah kita melihat adanya tren kenaikan di hampir semua indikator, terutama yang harus dicermati adalah test positivity rate di indikator awal. Test positivity rate ini adalah satu matriks ya, adalah indikator pengendalian pandemi
yang sangat-sangat harus kita cermati. Dan kita sayangnya saat ini trennya itu begitu meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir ini yang menembus 20%-an. Dan untuk diketahui Pak, mungkin juga mudah-mudahan masih mencermati Pak Wagub DKI dan juga Ibu Gubernur Jawa Timur, bahwa test positivity rate ketika di atas 10% itu artinya tidak terkendali pandeminya. Inilah kenapa WHO begitu menyarankan bahwa kita harus di posisi 5%. Sehingga ini yang harus kita selesai. Kemudian di indikator akhir ini sudah mulai muncul dari hunian rumah sakit, kemudian angka kematian. Yang kebetulan kita amati dari website Pemda bahwa angka kematian ini hampir mencapai 300 per hari dari website Pemda. Ini juga sudah, karena kebetulan saya kolaborator di lapor COVID, ini adalah sinyal sangat serius. Karena satu kematian, jangankan 3 digit ya, satu kematian itu menunjukkan ada deteksi dini kita, penemuan kasus kita yang tidak memadai sehingga lolos. Dan itulah sebabnya para epidemiolog sangat mewanti-wanti, karena ketika ada kematian, sebetulnya kita posisinya itu di belakang dari virus ini menyebar. Nah, inilah yang akhirnya ditambah dengan mobilisasi massa yang memang beruntun ya, sayangnya beruntun dari sejak rangkaian pilkada, ada demo, kemudian ada pilkadanya, kemudian ada libur panjang. Nah, ini semua ini sudah menjadi satu kesatuan, bersinergi. Jadi dampaknya itu menjadi perburukan. Perburukan ini ditambah lagi ada berita temuan dari strain baru yang tentu harus kita juga antisipasi karena mudahnya menyebar. Jadi begitu kompleks situasinya sehingga mau tidak mau itu akhirnya terlihat dari tren yang terjadi untuk Indonesia dalam 1-2 bulan ke depan meningkat. Mohon maaf saya harus sampaikan bahwa estimasi tertinggi kita bisa sampai ke 80 sampai 100 ribu. Ini adalah satu pemodelan yang harus menjadi dasar evaluasi dan ya mudah-mudahan tidak terjadi sebetulnya. Tapi ini adalah satu informasi yang sangat penting diketahui oleh para pengambil kebijakan bahwa upaya kita melandaikan kurva yang masih dalam gelombang pertama ini ternyata belum mumpuni ya, belum memadai. Tentu ada progresnya dan kita tidak menyangkal itu. Namun virus ini ternyata tidak semudah seperti yang kita bayangkan di awal. Dan sekali lagi saya sampaikan pada publik bahwa virus ini tidak lelah. Walaupun kita lelah, masyarakat lelah, mungkin pemerintah jelas juga capek dalam mengurus ini. Betul. Tapi virus ini terus bermutasi dan ancaman ini masih ada di depan mata kita, Mbak Putri. Baik, Mas Dhani mungkin bisa mewakili pemerintah, bisa menjelaskan kebijakan lebih lanjut karena ini kenaikan kasus tak terkendali. Tadi juga Mas Diki sudah mengatakan estimasi jumlah ledakan kasus yang terjadi potensinya seperti apa. Silakan Mas Dhani. Ya betul. Jadi yang disampaikan oleh Mas Diki Budiman itu betul sekali ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Gubernur bahwa sudah menyampaikan bahwa ikhtiar pemerintah daerah untuk terus menambah kapasitas bed dan seterusnya. Nah, di samping itu kalau kita melihat dari hulu dan hilir ya, tadi Mas Diki sudah sampaikan dari hulunya. Nah, hulu ini memang faktornya positif rate kita memang masih belum terkendali. Memang belum menunjukkan pengendalian yang seutuhnya. Karena memang virus ini terus bermutasi. Mutasi virus ini menimbulkan berbagai macam faktor, termasuk timbulnya berbagai sisi yang namanya orang tanpa gejala atau OTG, atau dengan gejala-gejala lain. Nah, ini yang membahayakan karena ini bisa menjadi transmisi, disadari ataupun tidak disadari. Nah, sekarang kita melihat dari hilirnya, oleh karena itu, pemerintah concern melalui Kementerian Kesehatan, tadi juga Pak Menteri Kesehatan yang baru, Pak Budi Gunadisadikin juga sudah inspeksi langsung ke RSCM, dan juga melakukan beberapa Zoom meeting dengan beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta, untuk melihat kecukupan kesiapan ruangan ICU dan ruang isolasi kita. Dan untuk mengantisipasi terjadi lonjakan yang ini sudah terjadi, terutama timbulnya klaster-klaster baru, dari mulai klaster perkantoran, klaster-klaster pusat perbelanjaan, klaster-klaster tempat-tempat hiburan. Nah, maka klaster-klaster ini yang pusat-pusat keramaian yang sudah dibuka ini yang menjadi potensi besar terjadi transmisi, maka tentu dari hilirnya kita harus menambah kapasitas rumah sakit dan mengganti
beberapa utilisasi ruang rawat inap yang tidak terutilisasi atau belum terutilisasi dengan bagus diganti menjadi dipersiapkan untuk menjadi ruang isolasi, dan penambahan juga ruang-ruang ICU ataupun rumah sakit moduler. Rumah sakit moduler sudah ada di beberapa rumah sakit BUMN dan juga rumah sakit darurat lainnya. Ini juga dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini untuk mengantisipasi itu. Yang kedua juga tentu kita percepat untuk pelaksanaan vaksinasi yang saat ini juga sedang menunggu persetujuan dari BPOM dan Majelis Ulama Indonesia untuk bisa keluar izin edar dan sertifikasi halal. Dan kemudian yang ketiga juga kita berupaya untuk melakukan integrasi data. Karena data ini tadi juga Mas Diki sempat singgung bahwa ada tren. Nah, disebut tren itu kan kita mesti harus perdalam. Trennya itu sebenarnya kenaikan yang signifikan itu di mana? Sehingga timbul juga sekarang ini potensi yang namanya klaster keluarga. Yeah. Nah, timbul lagi namanya klaster pusat-pusat keramaian. Dan nanti kalau ke depan nanti ada liburannya sudah ada, dan juga ada klaster-klaster baru lagi kemungkinan juga besar. Nah, ini juga kita harus ada data yang clear di mana lonjakan itu yang besar itu terjadi. Sehingga pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan tepat. Nah, ini tugas Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk mensinergikan single data yang betul-betul bisa kita jadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi 3 hal penting itu dilakukan oleh pemerintah saat ini, yang intinya dari hulu, ujungnya kalau hulu ya kita harus kembali menanamkan kesadaran dari 3M tadi kepada masyarakat, dan juga meminta kepada pusat-pusat atau spot-spot keramaian atau pengelola-pengelola tempat wisata, tempat hiburan atau pusat-pusat perbelanjaan untuk mematuhi protokol kesehatan, dan itu dimonitor dengan ketat oleh pemerintah. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Dani Amrul Ihdan, dengan Pak Ganjar Pranowo dan juga Mas Hermawan. Tapi sepertinya Mas Diki waktunya terbatas. Mungkin sebelum kita berpisah Mas Diki, pesan mungkin untuk masing-masing provinsi, karena kita tahu ada kepala daerahnya yang juga akan mendengarkan bersama kita di sini, termasuk pihak pemerintah. Silakan Mas Diki, singkat saja. Saya sangat berpesan karena terkait ini kaitan dengan ancaman COVID yang masih ada ya. Bahwa perjalanan kita masih panjang, vaksin ini bukan solusi tunggal. Kemudian yang harus kita sadari bahwa adanya satu pandemi yang tidak terkendali di daerah ataupun di tingkat nasional itu adalah surga untuk terjadinya mutasi virus. Jadi itu harus kita hindari dengan cara mengendalikan transmisi, mengendalikan jumlah infeksi, mengendalikan virus ini tidak menyebar begitu mudah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan juga, dan ini karena kaitannya banyak provinsi yang punya akses penerbangan ya. Jadi pada poin di entry kita harus lakukan pengetatan orang masuk. Kemudian pada tingkat komunitas perkuat surveillance komunitas, terutama sebulan terakhir. Ini saya karena ini virus strain baru ini virusnya sama, menyebar penyakit yang sama, tapi ada modifikasi genetik yang terjadi ini menyebabkan kita harus berhati-hati dalam dan kita harus tingkatkan surveillance komunitas, di mana dalam sebulan terakhir kalau bisa di tracing dengan hormat ini harus di tracing untuk lihat mereka ini siapa yang baru pulang dari UK ya, ada terutama dari negara-negara yang terdeteksi memiliki strain ini, di tracing apakah mereka memiliki virus positif atau tidak, kemudian lakukan genome sequencing untuk memastikan saja. Sementara harus diisolasi atau dikarantina. Kemudian ketiga terakhir adalah lakukan prospektif surveillance. Prospektif surveillance ini pada provinsi-provinsi terutama di Jawa, ambil 5% saja kasus-kasus positif, lakukan genomic sequencing untuk memastikan bahwa kita ini masih dealing dengan virus yang dengan strain yang sebelumnya, tidak ada strain yang mengkhawatirkan dan lain sebagainya. Ini penting sekali untuk kita jadikan sebagai dasar strategi ke depan, terutama karena ada Pak Gubernur dan juga Mas Dani di sini. Baik, Mas Diki, terima kasih sekali atas informasi dan juga masukannya. Nanti kan kami bahas lebih lanjut tentunya bersama Mas Dani, Pak Ganjar, dan juga Mas Hermawan, karena sepertinya semakin kompleks masalah ini. Nah, terima kasih sudah menyediakan waktunya, Mas Diki Budiman. Selamat malam waktu Indonesia, selamat aktivitas kembali. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Kami masih akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini.